Residual risk ini diserap oleh tolerance. Kalau dia nanti terjadi expected, harus siap dengan cadangan. Kalau dia belum siap-siap modal, ya siap-siap modal. Kadang-kadang kita ada modal, ada cadangan supaya modalnya tetap kuat, ya kan gitu. Jangan belum apa-apa modal diambil buat tutupin kerugian, buat apa? Jangan, ya. Jadi sebaiknya kita cukup kuat. Nah kalau kalau kita kuat shock breakernya, kita bisa ke daerah yang becek, kita bisa ke daerah yang banyak gajrukan, masih tenang gitu loh kita melakukan bisnis. Nah ini pentingnya kemampuan ya mengembangkan third party risk management ya dengan kesiapan risk tolerance ini. Tapi pakai perhitungan karena every single pennies, every single dollar dan every single rupiah itu bermakna dan berarti. Dan itu adalah titipan ya kepada kita dari aset perusahaan itu. Kalau dia dari penghimpunan dana masyarakat itu uang orang loh. Itu dosanya bejibun kalau misalnya kita meneglect itu ya, artinya tidak memperhatikan. Nah jadi ini oke. Menurut Ibu Wiharsi dan saya juga oke karena di bawah dari risk appetite. Nah sekarang kalau ini risk controlnya agak lemah, tapi ya net risk-nya atau residualnya dari risk inherent ini yang merah bakteri dikelola oleh antibiotik yang hijau, sisanya ini ternyata masih masih pas dengan risk appetite. Kalau dengan catatan risk appetite-nya benar ya, bukan abal-abal. Kadang-kadang ada yang jahat perusahaan, risk appetite-nya dinaikin supaya nanti kalau terjadi kerugian kan sesuai dengan risk appetite. Ini benar-benar kejahatan terencana. Jadi kalau udah canggih ya bikin kejahatan, disetel di risk appetite-nya Pak Syafruddin. Ya, kemudian itu diputuskan menjadi ini kan sudah sesuai dengan risk appetite, tapi ternyata kemudian hancur perusahaannya. Nah, ini nggak boleh begitu. Kalau jadi berbahaya bila kita menguasai tekniknya, kita rancang di pencuriannya, disusunlah risk appetite supaya kita masuk jurang. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Nah, oleh karena itu penting sekali big data, penting sekali audit itu untuk memeriksa ya bila mana terjadi expose kerugian, jangan-jangan ya permainannya adalah menaikkan risk appetite. Tapi audit tidak boleh ikut merumuskan risk appetite karena audit adalah third line of defense. Ya, second line lah yang menyusun dan yang mengeksekusi di dalam praktek adalah si first line. Nah, audit yang memeriksa first line dan audit ya juga melihat ya jangan-jangan ada temuan berulang. Nah, di situ juga audit bisa memberikan masukan dalam kerangka untuk ya memperbaiki perumusan risk appetite tersebut. Hey, second line, bro, Mas, Mbak, tolong dong, ini terjadi temuan berulang, perbaiki. Saya kan hanya bermain di expose, tapi saya bisa memberikan masukan dalam kerangka Anda menyusun risk appetite, ya supaya ya risk appetite itu disesuaikan dengan kondisi, dengan data, dengan lain sebagainya, jangan asal buat saja. Nah ini menjadi penting. Disinilah audit sekarang bertransformasi perannya, tidak hanya menjadi polisi di tikungan, tapi dia juga aktif keluar dan memberikan masukan, tapi tetap menjaga dirinya hanya sebagai katalisator. Tidak boleh ikut bermain. Ya, jadi independensinya harus tetap dipertahankan. Jadi marwah dari audit itu adalah di independensi dan objektifnya. Bila mana independensi terganggu oleh conflict of interest, di situ udah nggak punya marwah audit itu. Ya, di situ yang menjadi landasan kita. Selebihnya mau jadi konsultan silakan, tapi tetap independensinya dijaga. Mengapa audit kita tuntut untuk juga berperan lebih menjadi konsultan? Karena dia pegang data banyak. Dia punya knowledge management. Harus dimanfaatkan untuk menjadi learning process bagi kita. Kalau nggak sayang, dia periksa-periksa banyak datanya, harus dimanfaatkan. Di situ ada knowledge dari audit dan risk management dan compliance harus berpacaran dengan audit ya. Sehingga terjadilah risk-based audit. Gitu. Nah, jadi ini menjadi penting dalam penerapannya. Nah, sekarang kalau ini bagaimana? Ini. Jadi, residualnya kelebihan. Ya, secara teori harus dimarahin. Tapi kalau saya ngelihat dulu historisnya, kalau sebelumnya begini, sekarang begini, ya lebih baik. Gitu loh. Walaupun saya akan katakan Bapak Ibu,
sudah ada perbaikan, tapi perbaikan yang kita harapkan kalau bisa ya di bawah risk appetite ginilah. Ya kalau nggak bisa di risk appetite, tolong ya tahun depan diperbaiki lagi. Ya tapi yang ini saya akan berikan apresiasi. Jadi enak begini. Ya jangan dimarah-marahin terus, kan? Karena kan kondisi eksternal kan bisa aja begini. Tapi kalau sebelumnya begini, sekarang begini, apresiasi. Tapi kalau sebelumnya begini, sekarang begini, ya dilihat dulu kenapa ini. Kalau ada perubahan struktural, COVID dan lain sebagainya, oke. Tapi kalau nggak ada alasan yang bisa diterima, ya nggak bisa. Berarti ini yang disebut sebagai balik ke konsep awal, salah kelola. Ya, ini konsep awal kita tadi adalah salah kelola. Clear ya? Jadi sebagai profesional, jangan hanya bilang risiko. Tapi kalau salah kelola, dia pun harus bersedia mundur. Ya, kalau profesional beneran. Jadi jangan bilang hanya boleh ini. Enggak. Jadi jangan berlindung in the name of risk. Ya, berlindung di balik risiko. Dia harus profesional. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat kita ini udah kelewatan, ya ini kelewatan banget, ya. Nah, jadi in short, if people on the street ask you what is third party risk management, is actually the same with other risk management. Yakni ya sama aja. Yakni kita ya memainkan pertempuran antara bakteri melawan antibiotik, antara risiko inherent melawan risk control, antara Thanos melawan Avengers. Kalau saya sudah agak ya ini antara mak lampir melawan sembara, gitu loh. Ya jadi itulah risk management ya for third party. Jadi kita lihat inherent risk-nya gara-gara kita meningkatkan meningkatkan business arrangement dengan third party, terjadilah peningkatan risk, tapi terjadi pula peningkatan performance. Kalau peningkatan performance-nya lebih besar dari peningkatan risk, take it risk-nya. Tapi bukan berarti ditelan, enggak. Karena saudara-saudara tidak mungkin menelan inherent risk yang merah. Tidak mungkin menyerap inherent risk yang merah. Kelola dulu dengan yang hijau ini. Sisanya itu yang saudara serap. Yang Bapak Ibu terhormat serap. Jadi bukan risiko inherent yang kita cover. Tapi net risk atau residual risk setelah inherent risk ini, bakteri ini dikendalikan dengan antibiotik. Setelah itu baru kita ambil pilek-pileknya dikit atau batuk-batuknya. Ya, jadi dari sini kita bisa mendapatkan, ini kita ambil yang hitam itu dengan catatan apa? Dengan catatan bahwa ada implikasi positif dari benefitnya. Kembali lagi, ya bahwa soldier ya tidak mau mati atau berperang kecuali dia tahu arti mati dan perang itu, yakni membela rakyatnya atau membela negaranya atau mendapatkan sesuatu benefit. Jadi don't ever take the risk if the risk has no implication to the company performance or to organization performance. Nah, jadi kita dengan demikian ya, inilah summary-nya ya, di mana kalau kita kasih angka bisa 1, 2, 3, 4, 5 yang merah, sementara yang quality of risk management implementation atau risk control 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu kembalikan, ya strateginya bisa accept tadi, bisa avoid, tergantung dinamikanya. Kemudian kalau kita lihat ya dari sini siapa yang berperan. Dulu namanya Three Lines of Defense, sekarang berubah namanya karena IIA ya, Internal Audit Association itu sudah mengubah menjadi Three Lines Model. Kenapa ini dirubah tidak defense? Karena risk management is not only for protecting values. Risk management also for creating values. Jadi risk management bukan hanya rem, tapi risk management juga gas yang dibarengin dengan kopling. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, risk management itu di dalam third party risk management
bisa teriak-teriak. Saudara-saudara sekalian, tolong lebih kencang. Ah, gitu. Tapi bisa teriak-teriak. Saudara-saudara sekalian, tolong perlahan-lahan. Ya tergantung medannya. Kalau becek, ya suruh pelan. Tapi kalau jalanan bagus, di depan nggak ada racun, nggak ada paku, dan lain-lain, suruh kencang. Nah, disinilah hanya mungkin jika dan hanya jika risk management itu bertransformasi menjadi risk intelligence. Clear ya? Jadi di sini baru kita bisa memanage third party. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam textbook di dalam perdebatan diskusi ke depan berkembang lagi. Ya, kita nggak bisa aja ngandelin yang internal, yakni first line, unit bisnis. Nggak bisa. Kita juga nggak bisa ngandelin hanya second line, orang manajemen risiko atau kepatuhan. Nggak bisa. Ya, kita juga nggak bisa hanya ngandelin internal audit. Nggak bisa. Ya. Jadi, harus didukung juga oleh external auditor. Dan juga harus didukung oleh regulator atau supervisor. Bahkan terakhir didukung oleh konsumen. Begini ya Bapak Ibu, Pak Syafruddin, kan kita tinggal di kompleks ya Pak. Kemudian kita lihat ada sampah. Sampah itu risk nggak Pak? Risk kan? Oke, yang ngerasain risknya kan kita Pak, konsumen. Betul, betul. Pemdanya ngerasain nggak Pak? Betul. Pemdanya kan di sana, di kantor, Iya. di jauh. Iya. Nah, bayangkan Pak, manajemen risiko sampah, kalau tidak melibatkan kita konsumen, itu nggak bakal bisa, Pak. Orang yang bau itu kita kok. Nah, jadi bagaimana sistem manajemen risikonya ini kita, begitu kita potret, kita kirim ke dalam comment center mereka, langsung ditertibkan. Harusnya kan begitu. Nah, jadi di dalam konsep ke depan, di dalam penerapan risk management ini, baik untuk third party dan yang lainnya, akan berkembang namanya konsep yang disebut crowd-based risk management system. Dan ini ilmu yang baru akan berkembang ke depan. Crowd-based. Sekarang zamannya crowd. Nggak perlu lagi bank. Yang penting kita ada platform. Ya kalau Pak Syafruddin butuh modal, Pak Syafruddin tulis, saya butuh modal. Kemudian saya masukin. Kalau saya punya duit, saya lelang duitnya. Nanti platform ini yang mengukur risknya dan mengukur segala sesuatu dan return-nya. Jadi akhirnya bisa dilelang. Jadi nanti ada platform. Jangan-jangan nanti platformnya itu isinya bank. Jadi ke depan ini nggak perlu punya bank, tapi punya platform untuk bank. Nggak perlu punya armada, tapi punya platform seperti Gojek atau Grab, ya di mana dia menjadi, bukan memiliki transportation provider terbaik. Ke depan begitu polanya. Ya, jadi nggak perlu lagi ya punya universitas. Yang penting punya platform di mana semua orang bisa ngajar. Ya orang-orang seperti saya, orang-orang Pak Suraji, itu ngajar aja di dalam platform itu. Udah menjadi universitas nomor 1 di Indonesia kan? Kan begitu. Tinggal kalau mau dibikin offline ya silakan. Ke depan ini zamannya platform. Gitu loh. Nah jadi yang penting ya bagaimana mengakomodir ya konsumen. Ya. Pesawat Max tenggelam jatuh di Kerawang. 1 hari sebelumnya pesawat itu terbang dari Bali ke Soekarno-Hatta. Pesawatnya udah terbalik-terbalik begini, udah oleng-olengan. Sudah dirasakan oleh 150 penumpang. Pesawatnya sampai, tapi penumpang itu suaranya tidak tertangkap. Bahwa risk sudah terjadi belum? Sudah, dari Bali ke Jakarta. Pesawat itu sampai diperiksa oleh first line. Besoknya kan mau terbang, first line, oke. Diperiksa oleh second line, oke. Diperiksa oleh third line, oke. Bahkan di sana mungkin ada regulator, oke. Terbanglah pesawat ini pagi-pagi, nyungsep di Kerawang. Kenapa? Karena risknya udah terjadi. Sudah expose. Tapi di dalam sistem manajemen risikonya diabaikan suara dari customer yang sudah merasakan risk. Nah, jadi penting ke depan dalam third party risk management itu melibatkan konsumen kita. Ya, karena jangan-jangan keterlambatan supplier, keterlambatan tukang truknya itu nganterin bahan, ya nganterin barang yang dipesan oleh customer kita, itu dirasakan langsung oleh customer kita. Kita enggak. Nah, customer kita enggak diberikan kesempatan untuk menginformasikan keterlambatannya itu. Sehingga risikonya terjadi. Nah, third party kita adalah bagian
Tiki dan JNE-nya dan lain sebagainya. Nah, kita harus mempunyai sistem ini karena ini berkaitan dengan supply chain system. Kalau kita bisnis di dalam bisnis retail atau bisnis pengiriman bisnis yang membutuhkan jasa pengiriman barang sebagai third party kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kurang lebih inilah konklusinya. Jadi pertempuran antara risiko inherent melawan ya risk control, dan harus semua diukur dan dibuatkan matriksnya kurang lebih disederhanakan seperti ini. Saya mulai mencoba mensederhanakan sebagai konklusinya secara teknis. Bila mana ya di dalam third party, dalam business arrangement dengan third party, risiko inherentnya 5, ya dikatakanlah 5. Tapi risk control kita itu strong, maka net risk-nya 1 ditambah 5, 6 dibagi 2, 3. Turun berapa level, Pak? Turun 2 level. Dahsyat ya. Nah, berarti ya di dalam third party ini kita sudah menurunkan risikonya. Ya, karena kita menegakkan risk control-nya. Termasuk di dalamnya internal control. Beda internal control dengan internal audit. Nanti itu diskusi tersendiri. Ya, internal control itu kalau dulu zaman Pak Sumardi disebut waskat. Ya, jadi itu adalah ongoing proses yang dilakukan juga oleh masing-masing party, ya, baik first line, second line, dan third line juga melakukan internal control terhadap proses auditnya dia. Nah, kalau ya audit itu proses yang lain. Nah, sekarang begini, sekarang third party ya dalam bisnis arrangement dengan third party risikonya 1. Jangan mentang-mentang 1 aman dunia, enggak. Ternyata kita punya risk management cuek, unsatisfactory 5. Apa output yang terjadi? 5 ditambah 1, 6, yang dibagi 2, 3. Ternyata risikonya naik, Bapak Ibu sekalian. Jadi, bila mana kita lakukan due diligence, risiko third party-nya 1, jangan mentang-mentang. Jangan take it for granted. Belum tentu aman. Kalau terjadi pembiaran, nanti risikonya akan naik. Clear Bapak Ibu sekalian? Nah, disinilah bagaikan memelihara hubungan suami istri. Kalau ada masalah kecil, jangan didiamkan. Nanti akhirnya bisa tidurnya punggung-punggungan, ya pisah kamar, tidur di kamar anak, akhirnya malah selebihnya nanti malah pisah ranjang dan akhirnya pisah rumah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, risk management ya dalam kaitan dengan third party nggak boleh ya nggak boleh mentang-mentang ya take it for granted ya. Mentang-mentang 1 ya udahlah dipercaya begitu saya, nggak taunya third party-nya ya pegawainya berhenti ya ternyata mantan pegawainya yang udah punya password. Nah, itu yang ngebobol dan lain sebagainya. Jadi jangan mentang-mentang. Nah, terakhir ini sampai jam berapa ya, Bu? 4 jam 4 ya. Jam 4, Pak. Paling lama jam 4, Pak. Paling lama jam 4. Oke, beda ya kalau paling lama jam 4. Tapi kalau OJK kan biasanya paling sedikit. Kan beda. Kalau ini paling lama. Nah, sedikit lagi ya Bapak Ibu sekalian untuk memantapkan konsepsi pemahaman kita. Jadi dari sini kita harus mengembangkan tadi bisnis risk intelligence ya. Dan kembali lagi, tidak susah, banyak aplikasi yang open source. Jadi jangan langsung, waduh ini rocket science, enggak. Asal ada yang ngulik aja. Ya, ini bisa dan dipakai untuk, saya bisa kalau mau iseng ya, Mbak Heni atau Mbak Bioharsi, saya bisa tahu ya apa yang dibacanya di Google ya sepanjang saya menggunakan open source dari OSINT itu. Tapi kan ngapain? Tujuannya kan kita nggak perlu. Tapi kalau itu berkaitan dengan ini, yang dulu di awal-awal istri saya aja melakukan risk intelligence. Setiap saya pergi ngajar, disuruh naik Grab atau Gojek. Ya, ternyata itu ada itunya, file log-nya, jadi bisa ketahuan pergi kemana gitu loh. Jadi itu juga sekarang Gojek itu mengembangkan bisa digunakan jadi diary, ya file log-nya itu kita mau kemana. Jadi malah bermanfaat dan malah berguna. Jadi big data diadakan. Nah dari sini kemudian kita lakukan validasi. Nah setelah itu kita
audit ya, due diligence prosesnya diaudit ya, jangan sampai ada juga penyimpangan, dan baru setelah itu dilakukan ongoing ya monitoring plan ya, dan kemudian dilakukan review dan improvement. Disinilah kita kembangkan PDCA ya. PDCA ya, ini adalah plan, do, check ya, dan action. Action itu bisa juga adjust ya. Jadi selalu dilakukan improvement ya untuk perbaikan. Jadi di plan ya, kemudian do our plan, kemudian dicek ya, maksudnya dievaluate. Setelah itu act itu adalah adjustment to fix ya the problem. Jadi PDCA itu terus proses risk management third party-nya itu terus diperbaiki. Ya kalau ada kesalahan terus dikembangkan lebih lanjut. Ya. Nah dari sini ya kita problem finding, display, clear, acknowledge. Nah jadi ini kira-kira risetnya begini. Kalau kita buat ya supaya sabar ya kan prosesnya nggak balik tangan. Nah RC ini adalah risk control. Ya. Kemudian IR itu inherent risk. Ya, jadi kita itu intinya dua, inherent risk sama risk control. Oke, kita lihat nih. Inherent risk-nya di awalnya 5 dari third party ini. Tinggi ya. Secara agregat ya, secara komposit ya. Kita jangan lihat satu-satu. Oke, risk control kita juga amburadul, Bapak Ibu sekalian. Ya, berarti 5 ditambah 5, ya 5 lah. Ya, residual risk-nya RR itu 5. Residual risk-nya. Di akhir Desember 2015. Nah, memasuki tahun baru 2016, berarti dia menjadi inherent risk. Ya, karena dia sisa saldo. Ya. Jadi inherent risk di 2015 5 di awal, kemudian risk control kita amburadul 5 di akhir tahun 2015 ya residualnya ya 5, nggak ada penurunan. Oke, dan ini menjadi inherent risk yang baru di tahun 2016. Kemudian kita lakukan perbaikan, ya ditegurlah kita sama otoritas atau apa, kita perbaiki risk controlnya 4. Tapi kita tetap di dalam bisnis ini 5, ya udahlah, karena nggak ada bisnis lain ya udah. Nah 5, 4 jadinya 4,5. Di awal tahun 2017 kita perbaiki lagi risk controlnya menjadi 3, ya mungkin pakai IT orangnya di training. 3 ditambah 7 tambah 4,5 jadi 7,5 dibagi 2 3,75. Membaik. Ya, kita lakukan lagi perbaikan risk control. Ya. Lakukan perbaikan risk control ya jadi 2, ya mungkin di sini pakai konsultan atau apa ditambah 3,75 jadi 2,9. Diperbaiki lagi risk controlnya, enggak diperbaiki 2 ditambah ini jadi 2,4. Ya. Kemudian ini diperbaiki 1 jadi 1,7. Saudara-saudara, ini akhirnya mendekati asumtitik ke 1. Nah, ini dilakukan per tahun. Dilakukan per 6 bulan. Dilakukan per 3 bulan. Dilakukan per bulan. Dilakukan per minggu. Dilakukan per hari. Lama-lama real time. Ya, jadi membangun real time risk management system itu bukan persoalan yang mudah. Ya, jadi harus membutuhkan disiplin. Nah, jadi begitulah Bapak Ibu sekalian, ya. Kita mengembangkan 9 proses ini, ya, ada alternatif lain yang 5 proses versi singkatnya ini juga sudah saya siapkan. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kita kembangkan adalah kita harus selalu melakukan continuous improvement, ya. Dan di sini dilakukan berdasarkan gap analysis ya untuk melakukan PDCA itu adalah selalu gap analysis. Sehingga kita perbaiki ya risk management kita yang tadinya hanya sebagai rem kemudian sekarang berkembang ya sebagai rem, gas ya dan kopling, kemudian ditransformasi lagi menjadi risk intelligence. Dan kemudian kita juga mengembangkan agar ya third party risk management berkembang menjadi GRC ya manajemen dari third party. Dan nanti karena third party itu berkembang menjadi sosial menjadi ESGRC ya. Jadi ada environmental, ada social, ada governance ya.
Jadi bagaimana third party itu bisa jangan-jangan ya masyarakat sekitar ya yang terpengaruh oleh pabrik kita, gara-gara dia pabrik kita terus kita nggak manage baik, dia demo, akhirnya pabrik kita ditutup. Gitu kan? Nah, sama aja kayak minyak goreng. Ya, dia nggak ini ya presidennya langsung tutup ya. Baru sebentar itu baru melakukan negosiasi untuk perbaikan supply. Nah, jadi apa yang kita mau tuju adalah dalam kerangka kita organisasinya sehat. Ya, siapkan ya risk manajemennya, nanti kita siapkan cadangan permodalannya untuk memanage dari risk ya di third party maupun risk yang lain, governance-nya, dan kita siapkan earning-nya dan seterusnya. Dan akhir kata itu semua harus terintegrasi satu sama lainnya. Saya rasa demikian ya. Kalau nanti mau menerapkan standar ya ada ISO 37000 ya untuk governance, ada ISO 31000 untuk risk management IRM, ada ISO 37301 untuk yang namanya compliance management. Mau ditambah lebih lanjut dengan ISO 37001 ya bisa yang namanya anti bribery ya. Jadi demikianlah Bapak Ibu sekalian, barangkali ya jika berkenan kalau ada pertanyaan masih welcome ya. Memang saya menyiapkan waktu, tapi kalau sudah ya, mengingat kita cukup intensif ya dari pagi ya. Ya. Dan saya kalau disuruh bicara sampai jam 6 juga siap ya. Di Australia saya dengan bahasa Inggris yang terbatas ya, saya menceramai orang-orang itu sampai jam 7 malam, mereka dengar aja. Saya bilang, sorry ya, I'm thinking not in English ya. I'm thinking in Batak language. If I want to speak ya English, I have to translate from Batak to Indonesia first, and then from Indonesia to English. Gitu. Jadi berapa kali. Mereka ketawa-ketawa aja. Ya, jadi kalau untuk passion mengajar ya oke saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang memberikan masukan ya. Pak Suraji, thank you Pak. Nanti saya akan mampir lagi ke rumah karena nggak sempat dulu. Siap. Ya, apa namanya? Kebetulan saya dengan putrinya Pak Suraji ini satu tim ya untuk pengajaran di bidang risk. Dan beliau menggantikan saya di Jasindo juga sebagai risk risk policy committee. Bapak dan Ibu, ada yang bertanya? Mumpung Pak Jerry masih punya waktu. Ini luar biasa sekali Pak Jerry ya. Jadi setiap kali dengan Pak Jerry pasti ada ilmu baru. Nanti kita mesti ngomong mengenai crowd race. This is the new. Ya Pak ya. Karena itu udah maju lagi itu Pak. Kalau tadinya race itu create value, sekarang harus create sustainability business. Nah itu kan this is the new. Ya kan Pak. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, ilmunya pokoknya kita tambah terus deh supaya lebih profesional sebagai risk management person. Ada yang bertanya Bapak dan Ibu? Saya sih cuma sedikit aja Pak. Ternyata Kaizen itu sangat diperlukan dimanapun ya Pak ya. Perbaikan terus-menerus dan itu harus konsisten dilakukan. Padahal kita biasanya itu nggak konsisten. Awal-awal semangat, tapi nanti terus ini nggak konsisten. Itu yang mesti kita perbaiki dari behavior kita barangkali Pak ya. Jadi memang istiqomah itu penting. Ya, jadi, bukan istri tinggal di rumah ya Pak ya. Jadi penting ya, Kaizen itu kan juga dasarnya adalah dia konsisten. Ya. Cuma kan kita orang Indonesia mau seperti terbang tuh kalau ada yang bikin itu, saya juga tahu kan gitu, jadi nganggap remeh. Padahal kan mereka itu menang di disiplin, kan gitu kan? Iya, betul. Kalau ngelihat ISO kan isinya gitu-gitu aja, tapi untuk mendisiplinkan menerapkannya itu kita kemenangan mereka di sana. Iya, betul. Saya 15 tahun di Australia, ya mengajar juga di sana, nggak pinter-pinter banget kok mereka, cuma dia disiplin, comply dan konsisten, sehingga akhirnya menjadi sustainable dan kompetitif. Nah, ya, itu yang penting tuh. Seperti ISO aja Pak, banyak perusahaan yang sudah punya ISO tetapi tidak melakukan secara konsisten. Baru waktu mau diaudit, berapa grup kan gitu, banyak sekali kan yang seperti itu Pak. Ya, karena kita terjebak pada budaya pertama, budaya seolah-olah.
Jadi seolah-olah kita belajar, padahal cuma sekolah. Beda ya. Karena memang waktu saya muda, lagu di TVRI-nya ayo sekolah, bukan ayo belajar. Kan gitu kan? Ayo sekolah. Padahal harusnya ke substansi. Ayo belajar, bukan ayo sekolah. Nah, sering terjadi kita punya home, seolah-olah punya home, padahal cuma punya house. Seolah-olah punya rumah tangga, padahal cuma punya family, padahal cuma punya istri dan anak. Beda. Kedua, seolah-olah punya satria, padahal cuma pakai baju tentara. Beda loh. Kan gitu. Jadi belum tentu ya pakai baju tentara itu kesatria. Jadi harus kesatria. Kedua, Bu, Bapak Ibu sekalian, kita ini suka terjebak pada budaya silo. Ya. Mengapa kita silo? Karena budayanya kalau ditarik itu akarnya adalah mau memiliki, bukan mau menjadi. Misalnya begini, unit manajemen risiko berkeluh kesah. Ini first line dan third line, aduh, kalau seandainya organisasi saya punya first line yang begini, asik ini. Orang bisnis bilang, aduh, ini unit manajemen risiko kerjanya ngerem terus, kan gitu kan. Ya, terus kalau organisasi saya punya risk management yang asik, pasti saya juga keren. Sementara orang risk bilang, ini orang bisnis gerasa gerusu mulu. Orang audit juga begitu, ya mau memiliki, ya harusnya menjadi. Bagaimana menjadi first line yang baik? Bagaimana menjadi? Nah, pemimpin maunya memiliki anak buah yang baik. Harusnya menjadi pemimpin yang baik. Nah, anak buah maunya memiliki pemimpin yang baik. Harusnya menjadi anak buah yang baik. Ini bercanda ya. Istri-istri banyak yang maunya memiliki suami yang baik. Harusnya menjadi istri yang baik. Begitu juga suami. Begitu juga suami juga gitu ya Pak ya. Suami juga gitu, maunya memiliki. Nah, kalau memiliki boleh, tapi bukan yang menjadi dasar. Yang pertama harusnya menjadi. Ya, anak maunya memiliki orang tua yang baik, harusnya menjadi anak yang baik. Nah, ini ya demikian juga orang tua mau punya anak yang baik, harusnya menjadi orang tua yang baik. Nah, jadi spirit mau memiliki itulah yang membuat silo. Ya, karena kalau memiliki akhirnya nanti dia menjadi perannya. Jadi terjadilah ego sektoral. Betul Pak. Jadi bukan to have tapi to be ya Pak ya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era milenial sekarang ini transformasi digital, bisnis yang berhasil dia tidak memiliki, tapi menjadi. Dia tidak memiliki kendaraan, tapi menjadi provider transportasi yang terbaik. Dia tidak memiliki rooms dan kamar, tapi menjadi provider accommodation yang terbaik, Airbnb. Ya. Nah, Lambe Tura tidak memiliki wartawan, tapi tukang gosip terbaik. Duitnya banyak itu Lambe Tura. Betul Pak. Jadi bisnis sekarang bisa bisnis telekomunikasi, tapi tidak punya infrastruktur. Jadi konsep bisnis sekarang bukan memiliki, tapi menjadi yang terbaik di dalam memberikan value kepada customer.